Lebih baik menjadi Bartimeus yang tidak punya mata untuk melihat daripada kita yang punya mata untuk melihat tapi belum tentu mengenal Tuhan. Yang saya kasih Berkat Injil. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. lebih baik menjadi Bartimeus yang tidak punya mata untuk melihat daripada kita yang punya mata untuk melihat tapi belum tentu mengenal Tuhan. Yang saya kasih Romo Venus, Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya mau menguji apakah kita punya mata hati yang mampu mengenal Tuhan, walaupun secara kasat mata memang mata kita bisa melihat. Kita semua pasti melihat dengan mata dekorasi yang berbeda pada hari ini di depan altar. Apakah ada orang yang mampu menemukan Tuhan dan kemuliaan Tuhan di balik dekorasi yang ada? Ada. Ada yang angguk-angguk berarti bisa melihat. Tapi yang saya mau katakan, kalau kita tidak punya mata hati, kita tidak akan pernah mampu menemukan ada Tuhan di balik ubi, jagung, dan macam-macam pangan yang ada. Secara kasat mata memang bisa melihat, tapi kita belum tentu bisa menemukan Tuhan ada di dalamnya. Kalau saya boleh tanya orang yang sering makan mie, KFC, McD, atau pesanan-pesanan GoFood, apakah Anda mampu menemukan kemuliaan Tuhan di balik pop mie, mie sedap, KFC, McD, atau pesanan GoFood? Ada? Pak Giri?
Kita di Frater biasanya banyak makan mie sebagai makanan tambahan. Mampukah menemukan kemuliaan Tuhan di balik mie sedap, pop mie, dan lain-lain makanan instan? Bayangkan ketika kita di meja makan ada sayur yang terdiri dari wortel, daun ubi, daun pepaya, atau yang pangan seperti ini. Saya sendiri juga tidak sampai berpikir ke sana selama ini. Ketika kita makan mie, makan pop mie, kita kenyang, enak. Tapi dengan itu kita tidak menghargai produk ciptaan Tuhan. Kenapa? Itu semua produk yang diciptakan oleh manusia. Coba lihat di kitab Kejadian, kapan Tuhan buat pop mie? Kapan Tuhan buat mie sedap? Kapan Tuhan buat ayam KFC? Tidak ada. Yang ada, Tuhan membuat tumbuh-tumbuhan, hewan, dan pelbagai macam bentuk makhluk hidup untuk kita makan, karena di hari terakhir Tuhan menciptakan manusia supaya manusia hidup dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup yang sudah diciptakan Tuhan sebelumnya. Nah, itulah mengapa hari ini kita menghargai Hari Pangan Sedunia dengan sebuah perayaan yang bernama HPS dengan tema menuju ketahanan pangan. Nanti Romo Venus yang akan menjelaskan apa artinya itu, karena beliau punya bidang. Saya selaku pastor paroki hanya mau membuka mata hati kita untuk melihat bahwa di balik pangan yang ada, disitulah Tuhan sebenarnya sedang ada untuk menghidupkan kita. Karena Tuhan yang menciptakan ini dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam konteks inilah kita bisa coba memaknai apa yang terjadi dengan Bartimeus dengan tema HPS nasional yang kita rayakan pada hari ini. Dalam Injil kita menemukan seorang figur bernama Bartimeus yang secara fisik memang tidak bisa melihat matanya. Tetapi secara rohani ia mampu melihat Tuhan. Buktinya, walaupun dia tidak punya mata untuk melihat, ketika dia mendengar ada Tuhan lewat, dia langsung kejar. Dan dia berani untuk berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Padahal dia tidak bisa melihat. Nah, makanya bandingkan dengan kita yang bisa melihat dengan mata kita. Apakah mampu menemukan Tuhan yang sedang lewat? Jadi ketika kita punya mata yang bagus, mampukah kita menemukan Tuhan yang sedang lewat? Belum tentu. Karena apa? Kita tidak punya mata hati untuk melihat Tuhan. Bahkan walaupun di mata sendiri kita pakai kacamata yang besar, belum tentu bisa menemukan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, makna yang sesungguhnya dari apa yang terjadi dengan Bartimeus adalah mari kita memakai mata hati untuk melihat Tuhan dan melihat kenyataan hidup, termasuk melihat pangan yang dibaliknya ada kemuliaan Tuhan. Kalau hanya dengan mata yang ada, kita pasti tidak akan mampu menemukan. Apalagi kalau di sini juga berjejer pop mie, ayam KFC, pasti anak-anak kita lebih memilih yang instan daripada yang berbentuk mentah seperti ini. Tapi apakah itu menghidupkan? Tidak. Waktu makan kita rasa enak, tapi lama-lama merusakkan kita. Bapak angguk-angguk dia ini. Ingat kamu yang suka makan mie ini, waktu dimakan terasa enak, tapi setelah itu Anda menderita. Ya setidak-tidaknya saya pribadi juga merasakan buah dari penderitaan dulu waktu kita seminari sering makan mie, makan pisang goreng. Baru berusia 40-an tahun kolesterol sudah tinggi, asam urat sudah naik, darah sudah semakin susah mengalir, dan dianjurkan untuk konsumsi yang berserat seperti yang ada kalau mau umur panjang. Maka cara untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan di balik makanan yang instan, nanti Anda bisa tanya Mas Handoko, salah satu tim dari Romo Venus, bersama Mbak Kustati yang ikut dalam kegiatan perayaan HPS kali ini. Tadi malam saya sangat tertarik dengan cerita beliau, ketika dalam kondisi terdesak, lapar, tidak ada makanan, dia buat mie. Tapi supaya bisa melihat kemuliaan Allah dan mie itu membawa kehidupan bagi dia, akhirnya ditambahlah dengan daun seledri. Ternyata daun seledri mengubah mie menjadi kehidupan. Kenapa? Memang benar. Saya beberapa hari terakhir malah meminta orang untuk membuat jus seledri, karena itu adalah daun yang paling ampuh untuk turunkan kolesterol, juga turunkan tekanan darah. Karena kalau kita makan mie dalam usia kita sudah tua, terlalu gampang untuk membekukan darah, sehingga kita itu susah
mengalirkan darah yang memang membuat kita gampang stroke. Ini sangat praktis. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan kita diajak untuk mengkonsumsi pangan, Tuhan sebenarnya menghargai kehidupan kita. Mari kita hidup secara alamiah. Mari kita hidup secara biblis. Karena sekali lagi saya bilang, tidak ada di kitab Kejadian Tuhan menciptakan pop mie dan ayam KFC itu hari keberapa Pak Kris? Tidak ada. Yang ada menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Itu konsumsi asli yang disiapkan Tuhan untuk hidupkan kita. Kalau mau hidup sehat dan hidup panjang. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, tidak akan pernah mampu kita menemukan kemuliaan dan keselamatan Tuhan di balik apa yang sederhana seperti ini kalau kita tidak punya mata hati untuk melihat. Maka kita juga perlu berdoa bersama Bartimeus, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Tuhan, bukalah mata hatiku supaya aku mampu menemukan kemuliaan Tuhan di balik apa yang sederhana yang tampak di dunia. Semoga Tuhan memberkati.